Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Zara dengan NPM 24041010032, Program Studi Administrasi Publik dari kelas Governansi Digital E041 dengan dosen pengampu Ibu Oktariska Reviandani, SAP, MAP. Video ini dibuat guna memenuhi evaluasi akhir semester ganjil pada mata kuliah Governansi Digital. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait topik 2 dengan judul Evaluasi Transformasi Digital pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Fokus pembahasannya meliputi inovasi digital yang telah dilakukan, dampaknya terhadap pelayanan publik, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola digital ke depan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni adalah inovasi digital yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kemensos telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan dan bantuan sosial. Inovasi utama yang digunakan antara lain adalah yang paling penting, yakni SIKSNG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Aplikasi ini digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yaitu data keluarga miskin dan rentan. Data ini diperbarui dan diverifikasi secara berkala, lalu menjadi dasar utama penentuan penerima bantuan sosial. Selain itu, ada aplikasi Cek Bansos Kemensos, yang dimana melalui aplikasi mobile dan website ini, masyarakat bisa mengecek sendiri apakah mereka itu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dan apa jenis bantuannya, serta kapan bantuan itu dapat disalurkan. Lalu ada Kemensos juga memiliki website DTKS di dtks.kemensos.go.id. Portal ini digunakan untuk proses usulan dan sanggahan data penerima bantuan, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah itu bisa ikut terlibat dalam pemutahiran data. Selanjutnya adalah Sistem Informasi Penyaluran Bantuan Sosial atau SIP Bansos, di mana sistem ini itu mendukung penyaluran bansos secara non-tunai melalui bank dan uang elektronik, sehingga prosesnya itu lebih transparan dan mudah dipantau oleh masyarakat. Selanjutnya ada program khusus, yakni terdapat Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan atau SIM-PKH, di mana sistem ini memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai identitas tunggal, mulai dari pendataan keluarga penerima manfaat, pendampingan, hingga evaluasi kepatuhan penerima bantuan. Selain itu, ada website resmi Kementerian Sosial, yakni kemensos.go.id, yang digunakan sebagai sarana informasi publik, pengumuman program, regulasi, hingga laporan kinerja. Lalu yang terakhir ada kanal pengaduan digital SPAN Lapor yang terintegrasi secara nasional untuk menampung keluhan masyarakat terkait bantuan sosial tersebut. Pembahasan kedua adalah dampak terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi dari transformasi digital ini. Terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, di mana penggunaan DTKS dan NIK yang tadi itu membantu mengurangi kesalahan data penerima bantuan. Lalu yang kedua ada meningkatkan transparansi pelayanan publik. Masyarakat ini tidak perlu lagi datang ke kantor karena bisa mengecek status bantuan sosial itu secara mandiri melalui aplikasi saja. Yang ketiga ada efisiensi birokrasi yang meningkat, di mana proses verifikasi data yang sebelumnya manual kini bisa dilakukan lebih cepat secara digital. Selanjutnya yang keempat ada mengurangi potensi penyimpangan dan penyelewengan bansos. Sistem digital ini membuat alur penyaluran lebih jelas dan dapat diawasi oleh masyarakat. Lalu ada yang terakhir, yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih baik karena menggunakan sistem data yang sama dan terintegrasi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah hambatan dalam transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Meskipun sudah banyak kemajuan dalam transformasi digital Kemensos ini, sebenarnya masih menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama adalah kualitas dan akurasi dari DTKS itu tadi, yang dimana data ini seringkali belum sepenuhnya itu mutakhir karena pembaruan dari daerah tidak selalu tepat waktu.
Yang kedua ada kesenjangan literasi digital masyarakat, di mana masih banyak penerima bantuan, terutama kelompok yang rentan, itu masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada pemerintah daerah. Validasi data itu sangat bergantung pada kapasitas SDM dan komitmen masing-masing daerah. Selanjutnya yang keempat ada keamanan dan privasi data. Data sosial ini tuh bersifat sensitif, sehingga beresiko jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat itu pasti datanya bisa bocor. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah stabilitas sistem digital, di mana aplikasi terkadang mengalami gangguan ataupun down, terutama saat jumlah pengguna sedang tinggi-tingginya. Lalu pembahasan yang terakhir atau yang keempat adalah rekomendasi untuk meningkatkan governansi digital, terutama di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola digital di Kementerian Sosial. Yang pertama ada penguatan tata kelola data. Perlu adanya standar pembaruan data yang jelas, terjadwal, maupun terukur antara pusat dan daerah. Lalu ada peningkatan keamanan sistem digital, misalnya dengan enkripsi data ataupun audit secara rutin dan pembatasan akses data sehingga kebocoran data dapat dihindari. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas SDM, di mana ASN di pusat dan daerah perlu pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan sistem digital tersebut. Yang keempat ada peningkatan literasi digital masyarakat, seperti pendampingan offline ataupun sosialisasi dan panduan sederhana terkait bagaimana sih penggunaan aplikasi ataupun website digital tersebut kepada masyarakat, terutama penerima bansos. Lalu yang kelima adalah perluasan diintegrasi sistem, di mana integrasi dengan Dukcapil, BPJS, lembaga lain itu penting untuk mencegah adanya duplikasi data. Terakhir adalah evaluasi berbasis kinerja dan dampaknya, dengan memanfaatkan indikator digital untuk menilai efektivitas penyaluran bantuan dan kepuasan masyarakat. Sebagai kesimpulan, transformasi digital di Kementerian Sosial telah membawa dampak positif terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, keberhasilannya masih sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan SDM, keamanan sistem, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.